Nah, muncul lagi kata-kata yang menanyakan logika. Katanya, Miss Universe yang diadakan di Israel tidak ada unsur politik. Apakah benar seperti itu? Kita bahas yuk. Halo Wak, thank you udah mampir dan selamat datang kembali di channel ini. Terima kasih sudah klik tombol subscribe, like-nya, komennya, serta beberapa masukan yang luar biasa termasuk ke DM Instagramnya aku. Thank you very much for all you, Wak. By the way, pergelaran MU sudah di depan mata. Beberapa kandidat telah terbang dari negara asalnya masing-masing menuju Israel. Meskipun pergelaran dari MU bakal digelar di beberapa waktu ke depan, ternyata nggak cuma euforia dari kegembiraan pageant lover dunia terhadap pergelaran MU yang diadakan di tanah penjajah. Ada juga sebuah kontroversi yang benar-benar kayak memberikan tekanan bagi beberapa representatif dari negara-negara tertentu, dan salah satunya adalah South Africa. Ada apa di balik semua ini? Kali ini kita bakal ngebahas nih dari beberapa alasan mengapa South Africa memutuskan untuk mencabut dukungan dari pemerintahnya untuk mengirimkan wakil dari South Africa ke ajang MU di tahun ini. Yuk sama-sama kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Tapi sebelumnya, mari sama-sama kita ngebangun channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan juga komen serta share-nya kepada teman-teman semua agar kita semua semakin banyak peluang orang-orang untuk mengenal lebih dari dunia pageant internasional. Kita lanjut. Sebelum kita melanjutkan ke poin yang lebih sensitif, di sini ada hal yang sering disebutkan mengapa alasan terkuat dari South Africa memutuskan untuk tidak mengirimkan wakilnya dan bahkan menjadi sebuah kecaman besar bagi pemerintah dan juga kementerian di South Africa jika mengirimkan wakilnya mengikuti ajang MU di tahun 2021 ini yang diadakan di Israel. Jadi berbicara masalah MU tidak lepas dari yang namanya politics dan juga berbagai hal-hal yang berbau masa sejarah dan juga planning ke depan. So, seperti kita tahu bahwa antara Israel, MUO, dan juga South Africa memiliki jalur yang berbeda-beda. Berbicara masalah South Africa dan sejarahnya yang kelam, dulu di Afrika tuh dikenal banget dengan sistem apartheidnya yang luar biasa, sangat-sangat kejam, Wak. Jadi bisa dibilang ini masa-masa sulitnya Afrika dan juga rakyatnya untuk membungkam dan juga menunjukkan kepada dunia bahwa gender yang berasal dari kulit putih dan juga kulit hitam memiliki kesetaraan yang sama. Nah, dalam hal kategori membeda-bedakan inilah muncul dengan nama sistem apartheid. Menganut kepada informasi, sistem apartheid merupakan salah satu sistem yang diterapkan oleh bangsa-bangsa kulit putih. Dengan kata lain, mereka membeda-bedakan antara kasta, kepercayaan, dan juga ras serta suku dari kulit hitam dan juga kulit putih yang terdapat di Afrika Selatan pada kala dulu. Untuk informasinya, sistem apartheid ini terjadi di awal abad ke-20 hingga tahun 1990-an gitu, Wak. Bisa dibilang bahwa peperangan dan juga isu-isu apartheid ini benar-benar kayak sebuah hal yang sangat berkelanjutan di South Africa. Sampai-sampai pada akhirnya Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terdapat di internasional tuh mengutuk keras terhadap tindakan-tindakan apartheid ini yang terjadi di Afrika Selatan. Ketika pemerintah yang berversikan PBB di internasional mengutuk adanya apartheid di Afrika Selatan, lantas apa bedanya ketika Palestina dihancurkan oleh orang-orang Yahudi Israel dengan tanpa memandang ras, tanpa memandang adanya genre dan juga beberapa pertimbangan lainnya dengan sangat-sangat sadis. Padahal jika Dewan PBB mengutuk adanya apartheid yang terjadi di Afrika Selatan, Dewan PBB juga mengutuk adanya kekejaman Israel yang dilakukan kepada rakyat-rakyat Palestina. Bukankah begitu, Wak? Nah, hal inilah yang menjadi landasan dari pemerintah South Africa memutuskan untuk absen dari partisipasinya di ajang MU tahun 2021 dan bahkan untuk mengirimkan wakil ke Israel. Balik ke poin tadi, di mana ketika isu-isu apartheid ini sangat digemborkan pada tahun-tahun 1990-an, munculnya seorang tokoh dari Afrika Selatan bernama Nelson Mandela yang sekaligus aktivis dari HAM dan juga aktivis kemanusiaan, seperti menjadi seorang sosok yang sangat membantu dari pertimbangan antara ras kulit putih dan kulit hitam. Mungkin Wawa di sini pernah ngebaca ketika perjuangan Nelson tidak dihargai dan bahkan dipenjara sampai berpuluh-puluh tahun hanya untuk membela dari kesetaraan antara orang-orang berkulit putih dan juga orang-orang berkulit hitam. Hal inilah yang menjadi sebuah landasan mengapa South Africa sangat mengagung-agungkan Palestina
Dan bahkan ada hubungan lain di mana ketika isu-isu apartheid terjadi di Afrika Selatan, Palestina merupakan salah satu negara yang berjuang keras untuk membangkitkan dari semangat South Africa di bawah Nelson Mandela di kala itu, dan bahkan menjadi salah satu hubungan diplomatik yang luar biasa antara Palestina dengan South Africa hingga saat ini. So wajar ketika masyarakat di South Africa menolak keras untuk mengirimkan wakil dari ajang Miss Universe ini ke tanah Israel. Itulah Wak sekilas dari kata sistem apartheid yang terjadi antara South Africa dan juga Israel kepada Palestina dan bangsa-bangsa kulit putih terhadap kulit hitam. Lantas mengapa South Africa memutuskan untuk withdraw atau tidak join di ajang MU di kali ini? Seperti yang aku jelaskan tadi bahwa South Africa pernah mendalami kisah yang sangat pedih di masa lalu, di mana penindasan dilakukan oleh orang-orang berkulit putih yang didominasi oleh orang-orang bangsa barat terhadap kemerdekaan orang-orang berkulit hitam di Afrika tuh benar-benar kayak menjadi masa lalu yang kelam. So dengan adanya kemunduran dari South Africa tidak mengirimkan wakil di MU kali ini tuh kayak menjadi sebuah solidaritas dan juga penunjukan sebuah bukti bahwa South Africa standing bareng dengan Palestina, membela Palestina dan tidak mendukung adanya apartheid di Israel yang didominasi oleh Miss Universe. Nah, muncul lagi kata-kata yang menanyakan logika. Katanya Miss Universe yang diadakan di Israel tidak ada unsur politik. Apakah benar seperti itu? Kita bahas yuk. Logikanya, ketika pergelaran MU dari tangannya Opa Trump sampai dengan eranya AMG, belum pernah adanya yang namanya host country dari Israel. Karena kita tahu dan dunia juga tahu bahwa Israel merupakan tanah yang bersengketa. Nah, semenjak dari postingan Desember tahun 2020 di Paula Sugar, di mana beliau adalah salah satu presiden of Miss Universe Organization, postingan ini kayak menunjukkan bahwa adanya kode-kode keras. Seakan-akan Miss Universe bakal diadakan di Bethlehem dan juga di tanah Yerusalem, Israel yang akan mendatang. Dan benar saja, kayaknya memang Paula Sugar telah melakukan perjanjian dengan orang-orang di Israel dan melalui lisensi Miss Universe Israel untuk melakukan kerjasama mengadakan MU di house country kan di Israel pada tahun 2021 yang terrealisasi setahun kemudian. So bisa kebayang Wak, ketika dunia lain tidak pernah menawarkan diri menjadi host country, lantas mengapa Israel menjadi salah satu pelopor utama yang mengajukan diri menjadi tuan rumah di Israel? Sedangkan kita tahu bahwa wakil Israel di ajang Miss Universe itu tidak terlalu dikedepankan. Tentunya ini kita bisa hubungkan dengan krisis ekonomi yang terjadi di MUO akhir-akhir ini, Wak. Yang you know lah, Wak, ketika peralihan dari Opa Trump ke eranya AMG di mana Paula Sugar memegang keras dari peranannya di MUO kali ini, maka konsep dari MUO itu kayak benar-benar turun banget auranya, dari pengonsepan acaranya, kemudian house country-nya, pengonsepan panggungnya, dan karantinanya benar-benar membosankan. Ada hal yang digolskan di sini dengan adanya host country Israel sebagai tuan rumah Miss Universe. Maka benefit yang bakal didapat oleh Israel tentunya akan bisa menunjukkan kepada dunia bahwa secara tidak langsung dengan adanya promosi skala besar-besaran dan mengundang ratu-ratu dunia ke Israel, ini akan menjadi sebuah dongkrak dan juga kayak doktrin secara nggak langsung bahwa negara-negara lain harus mengakui bahwa Israel adalah sebuah negara. Is that right? So secara nggak langsung promosi skala besar-besaran terhadap tanah Israel akan terjadi, dan bahkan ini menjadi sebuah politik yang sangat-sangat halus berupa adanya pengadaan event yang luar biasa dilakukan oleh Israel. Lantas bagaimana dengan nasib South Africa di ajang MU kali ini, Wak? Dikabarkan dari beberapa portal pageant bahwa adanya penarikan dari sponsor-sponsor khusus yang menarik diri dari adanya dukungan-dukungan terhadap gaun dan juga perlengkapan pengiriman wakil ke South Africa, maksud ke Israel, telah dicabut dan ditarik penuh oleh pihak penyelenggara dan bahkan sudah dibubarkan. So bisa dipastikan kayak buah simalakama banget ketika Lalela bakal mewakili South Africa secara diam-diam ataupun secara langsung. Ini akan menjadi kecaman besar bagi Lalela di ajang Miss Universe. Bagaimana pendapat kalian, Wak? Komen di bawah.